Oke, testing testing. Selamat siang, sore, dan malam teman-teman. Perkenalkan, nama gua Okta, dan di sini gua akan mengajarkan kalian bagaimana membuat sebuah aplikasi menggunakan Flutter. Oke, langsung aja kita buka projectnya ya. Oke teman-teman, untuk tutorial kali ini kita akan membuat sebuah to-do app atau aplikasi untuk manajemen task gitu ya, simple ya. Di tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk slicing UI di Flutter dan bagaimana nanti kita akan mengintegrasikan Firebase ke dalam aplikasi yang sudah kita buat. Oke, kalau gitu kita langsung mulai coding aja ya. Kita clear dulu. Oke, ini gua close. Kita Flutter run supaya kelihatan di emulator atau simulator yang kalian gunakan. Bentar ya, gua setup dulu. Nge-lag ya. Oke, kita sambil nunggu itu kita langsung setup aja ya. Pertama-tama kalian harus menginstal sebuah package karena kita akan menggunakan Firebase. Jadi kita apa ini tab. Jadi kita akan mencari package Firebase di pub.dev. Oke. Cari Firebase. Kita langsung copy aja ininya. Lalu kita pastekan di setelah ini Cupertino icons, kita pastein aja. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu kita save. Ini preparing project, bikin nge-lag. Kita save. Kita lihat udah jalan. Oh, belum, masih running build. Lalu kita cari package yang lain ya. Ini adalah package yang biasa gue gunakan supaya tampilan UI kalian ibarat kata apa ya namanya, responsif. Namanya adalah screen util. Kita pilih yang paling atas, lalu kita copy, kita paste. Seperti itu teman-teman. Lama ya. Oke, lalu kita save lagi pubspec YAML nya supaya dia mendapatkan package dari pubdev dan bisa kita gunakan. Lalu sambil menunggu itu kita clean up dulu aplikasi default ya, atau codingan default dari Flutter ya, dengan cara seperti ini teman-teman. Kalian mungkin bisa pencet, kalau di Windows tuh Ctrl F, lalu kalian pencet ini yang ada gambar titik dan bintang ya.
Lalu setelah itu kalian pencet seperti ini, set set, lalu titik bintang. Aduh, gue lupa gimana ya. Seperti itu. Inilah pokoknya slash belakang slash depan 2 kali, lalu titik dan bintang. Lalu kalian tinggal pencet ini aja, replace all. Oke, ini udah di clean up. Lalu kalian pencet klik kanan dan format dokumen. Sip. Jadi project kalian rapih seperti itu teman-teman. Ini kita tutup aja ya biar codingannya luas kelihatannya. Ini juga kita close karena kita menjalankannya lewat terminal. Waduh, modul Firebase Core not found. Oke, kita jalanin ulang karena tadi lagi jalanin kita install package ya. Oke, lanjut aja. Kita lanjut ngodingnya dulu aja deh. Di sini kita hapus aja yang my homepage state-nya nih. Kita hapus aja sampai bawah. Lalu di sini kita ganti dengan sebuah container. Ininya juga kita hapus karena ini adalah stateful widget, jadi dua-duanya harus kita hapus. Oke, setelah itu kita dapat error di sini, ini kita hapus juga. Jebret, udah kehapus ya. Lalu kita ganti container. Seperti itu. Jadi project kalian clean. Di sini kita ganti titelnya adalah aplikasi to do. Gitu teman-teman. Kita lihat running terminalnya masih. Mungkin kalau PC kalian berat gitu ya, ngejalanin Flutter, kalian bisa running di Chrome. Itu lebih cepat sepengalaman gue ya. Lalu di situ sudah. Lalu di sini kita ganti ya, benar. Kita wrap dengan widget. Kalian bisa kalau nggak salah ya mencet Ctrl spasi kalau di Windows ya. Kalau di MacBook antara komen sama titik, atau lu bisa ya benar komen titik. Di sini kita screen. Nah gitu. Di sini kita ada builder. Di sini kita pakai konteks. Lalu sebelahnya child kalau nggak salah ya. Oke, benar. Lalu ini kita cut, kita pindahin ke sini, lalu kita return, lalu titik koma,
Di sini childnya kita ganti jadi container aja gitu ya. Lalu di home ya kita pindahin deh jadi pakai child gitu. Oke, ini kita lihat, kita jalanin lagi, coba clear Flutter. Sorry kalau emang lama, emang gua sambil rekam ya, jadi rada lama ngebuildnya. Kita go on aja langsung. Next, kita buat sebuah folder. Di sini kita bikin folder namanya screen. Folder screen ini berfungsi untuk membuat meletakkan file-file screen kita nantinya yang akan kita slicing. Lalu di sini kita bikin services. Oke. Services ini nanti kita akan meletakkan beberapa service seperti Flutter ya, Firebase gitu. Oke. Nah, di screen ini next kita bikin file baru. Kita kasih nama splash screen.dart. Oke. Sudah terbentuk filenya, sudah terbuat lah ya. Oke. Lalu kita import lagi. Import material.dart. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu di sini gue mau ngasih kalian trik juga supaya kalian bisa templating Flutter dengan cepat. Kalian tinggal mengetikkan huruf STF seperti itu teman-teman untuk membuat stateful widget. Kita enter. Oke, sudah muncul ya templatingnya. Ntar ini bisa automate namain widgetnya juga ya. Kita namain splash screen. Let's go. Oke, sini kita udah punya stateful widget untuk si splash screen ya. Lalu di sini kita buat init state. Ini nggak sih, benar nggak sih? Void harus tambahin override ya. Gue keinget React Native jir. Kita membutuhkan init state ini untuk nanti inisialisasi kayak inisialisasi Firebase-nya, loading-nya sebelum kita memasuki tampilan utama dari aplikasi kita gitu. Kalian bisa contohnya ya, kita bisa kasih untuk sekarang loading selama 3 detik di splash screen sebelum masuk ke menu utama. Jadi kita ketikkan future dot delayed. Lama juga. Lalu kita di sini kasih duration dot sec. Enggak gini, seconds. Seconds. Oke. Kita masukin sini value-nya 3. Setahu gue gitu ya, seingat gue. Oke, benar ya. Nah, nanti di sini kita akan memasukkan, untuk sekarang kita print dulu dah, navigasi ke tampilan utama gitu contohnya. Nanti kita bisa masukin codingan navigasi kita lah, contohnya navigation gitu kan ya, dot push gitu contohnya ya.
Oke. Oh, navigator. Sorry salah. Navigator.push. Oke, seperti itu. Nanti kita gunain aja nanti ini ya. Kita komen dulu. Lalu di sini kita buat scaffold. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung aja karena splash screen tampilannya sangat simple, cuma tulisan di tengah dan sebuah background berwarna. Lalu jadi kita bikin body. Oke, seperti itu body. Setelah body kita masukkan container. Oke. Kenapa alignment ya? Kenapa ini muncul juga? Oke, setelah itu kita setup height-nya. Height-nya kita cari kita setup berdasarkan tinggi dari screen device-nya ya. Karena kita menggunakan screen util, jadi kita akan melakukannya seperti ini. Screen util. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa kalian import. Ada banyak banget screen yang muncul jir. Tuh kita import. Lalu kita pilih screen height gitu. Lalu kita duplikat aja. Nah, kita tinggal ganti jadi width, lebarnya kita set menjadi lebar screennya. Ada salah klik. Oke, seperti itu sudah pas. Lalu kita bikin child lagi. Lalu buset, tikus gede banget lewatnya. Lalu kita pasang widget center untuk menengahkan teksnya. Lalu child lalu kita masukkan di sini adalah teksnya ya, teks untuk nama aplikasi kita. Apa tadi namanya? Aplikasi Todo. Lalu kita pasang style di sini untuk styling teksnya. Nah, lalu kita pasang text style. Oke, seperti itu. Lalu kita setup size-nya, font size. Mana font size? Sip. Kita set font size-nya sebesar, coba gue pikirin dulu berapa, 18 saja dulu coba. Lalu di sini kita titik SP. Kenapa gue pakai titik SP? Karena ini untuk responsiveness si teksnya, karena gue menggunakan screen util gitu ya. Lalu di sini kita ganti warna teksnya jadi putih aja, colors.white. Oke, sudah. Kita rapiin dulu, kita formatting. Tambahin koma di sini, formatting lagi sih. Nah, tadi kan kita udah bikin teksnya nih warna putih, masa kita backgroundnya warna putih juga? Nggak kelihatan dong teksnya. Jadi selanjutnya kita setup background colornya. Jadi ketika di kontainernya nih, dia punya atribut namanya color. Colornya kita set misalnya colors dot, kita ngasal dulu deh ya, ember boleh, ember. Dah seperti itu teman-teman. Penasaran gue. Aneh.
Copot specs repos is too out of date. Update Cocoa. Oke, coba gua tes lah. cd ios bot repo update gitulah. Udah ya. Ini sekali lagi error lagi, gua langsung pindah ke Chrome aja ya. Kita balik ke codingan main.dart-nya ya. Nah, di sini kan kita set childnya sebagai container ya. Nah, karena kita udah bikin splash screen, kita bisa set sebagai splash screen untuk inisialisator ya. Splash screen gitu, teman-teman. Alah. Oke, ini ada biru-biru. Seharusnya kita pasang fonts di sini ya. Marah dia. Bodo amat lah. Oh, bentar, gua mau matiin dulu. Gimana ya matiinnya kemarin ya? Bodo amat lah. Ya, ignore aja nih biru-biru, emang gak jelas. Let's hope this work ya guys. Harusnya work sih. Oke, so must go on. Nextnya kita akan membuat sebuah screen utamanya ya. Jadi kita bikin home screen.dart. Oke. Lalu di sini kita import lagi material.dart-nya. Material.dart-nya. Oke, kita stf lagi, teman-teman. Supaya tidak memakan banyak waktu, supaya kalian kerjanya juga cepat. Lalu kita kasih nama home screen. Di sini kita ganti placeholder ini sebagai scaffold juga, scaffold. Oke, abar. Tiba-tiba muncul gitu ya. Kita bikin abar. Lalu kita di sini masukin juga app bar-nya. Oke, di sini kita set automatically imply leading-nya false. Jadi nanti nggak ada tombol back-nya di atas, teman-teman, gitu. Lalu di sini kita set title, ada ya. Oke. Di sini kita text, title-nya adalah hello. Jangan hello deh, apa nama aplikasinya? Todo your work gitu aja ya. Kita kasih title-nya. Oke, udah. Di sini kita udah punya app bar, lalu kita di sini pasang body. Kita masukin lagi container dengan tinggi sama seperti tadi. Tingginya screen util. Gua malas banget untuk manual import ya, teman-teman. Gua lebih baik menunggu daripada harus manual import.
Lalu di sini kita titik lagi screen height, kita duplicate, kita screen width. Di sini kita ganti juga jadi width. Oke, seperti itu teman-teman. Di sini kasih child, karena nanti tampilan kita sebagai list view ya, karena nanti bakal banyak tags yang kalian input gitu, dan nanti tagsnya kan bakal runtut ke bawah gitu ya. Kita bakal bisa bikin si tampilannya di scroll gitu. List view itu teman-teman, gini ya. Kita gunakan dulu builder aja. Di sini kita item counts-nya 0 dulu deh. Di sini kita builder, item builder. Di sini konteks. Di sini index. Seperti itu. Udah nih jadi. Lalu kita bikin view-nya untuk items-nya. Kita tinggal return. Bisa tuh teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Kira bisa jalan ya di simulator. Setelah itu kita coba ya, kita set width-nya selebar screen width, screen util, screen width, lalu tingginya sekitar mungkin saya 65 H gitu ya. Kenapa ada titik H-nya? Karena supaya responsif gitu. Ini dapat dari screen util ya. Lalu kita masukin child. Sebelum kita masukin child, kita butuh sebuah decoration. Ntar dulu deh, itu belakangan aja ya. Lalu di sini kita set tampilannya untuk berisi sebuah teks. Todo 1 misalnya gitu ya. Udah seperti itu contohnya. Coba item count-nya gue ganti 3. Karena tampilannya di sini udah jalan ya. Sini di splash screen ya. Kita lanjutin yang navigator push-nya. Oke, teman-teman, di sini kita tinggal ganti aja jadi material page. Sini kita kasih konteks. Lalu di sini kita namanya adalah home screen tadi ya. Jadi kita akan navigasi ke home screen ya. Gitu teman-teman. Oke. Ini kenapa dia komplain ya? Coba kita mounted. Udah. Oke, kita save. Apakah dia akan menavigasi ke halaman selanjutnya? Kita restart dengan mencet shift dan R. Di screen utility ini kita belum nambahin design size-nya. Biasanya berapa sih? Mobile design screen size coba 360 640 sip. Oke, jadi udah muncul ya tampilan yang udah kita buat tadi di home screen ya.
Nah, sekarang kita tinggal edit-edit aja nih. Hmm, di sini kan masih berantakan ya tampilan Todonya ya. Jadi mungkin kita akan kasih padding. Coba ya. Di list view nih setahu gue mereka punya padding. Kita add ke insetsnya jangan all, kita symmetric aja, lalu kita horizontal set jadi 13.w. Oke. Coba kita save dulu, lalu kita restore, reload. Oke, sudah ada paddingannya. Di sini kan tampilannya masih simple banget ya kayak gini ya. Gimana coba kita bikin dia rounded gitu. Coba ya. Ini gua scroll dulu ke bawah. Sini kita bisa memasukkan sebuah decoration. Lalu kita masukkan box decoration widget. Sini kita bisa setup radiusnya teman-teman ya, untuk si kotak kayak gitu. Pertama yang harus kita lakuin supaya visualisasinya kelihatan, kita kasih block color dulu. Color ya, colors dot, contoh misal ya seperti ini dah, seperti sebelah kiri ini kita amber. Ini buat contoh aja ya, nanti kita ganti lah pakai saya di doa ya, terus itunya warna putih gitu. Ini cuma buat visualisasi ya teman-teman. Oke, next langsung kita setup radius ya. Caranya seperti ini, border radius. Oke, gitu teman-teman. Lalu di sini kita set border radius dot circular aja biar semuanya langsung kita setup. Yang paling rapi adalah 15 tuh, gua langsung R itu untuk radius ya, jadi biar radiusnya responsif juga. Kita rapikan, kita kalau taruh koma, coba kita reload. Oke, di sini sudah berhasil ya. Sekarang tinggal teksnya. Oh, ini BTW kegedean. Ya, kegedean teman-teman. Kita set jadi 50 aja dah, coba. Sip. Lalu di sini kita coba ya. Gimana biar dia enaknya ke tengah kiri gitu. Kita set aja kayak gitu teman-teman. Kita wrap with throw. Oke. Seperti itu. Sudah punya children. Kita set cross axis-nya jadi cross axis center. Lalu main aksisnya main aksis start ya. Karena kita akan di rata kiri dan rata atas bawahnya adalah di tengah-tengah. Jadi ini. Oke, coba kita rapikan lalu kita reload. Oke, sudah berhasil ya. Teksnya sudah pindah ke situ. Oke, lalu di kontainer kita si padding. Oke, insets dot all, kita kasih value nya 12 dot aja. Kita reload. Nah, rapi kan. Oke, next kita kasih padding margin bawah untuk setiap item gitu ya. Coba kita ada nggak sih di list view ini untuk
Ini apa sih, extend tuh gue belum pernah pakai ya. Oke, kayak gitu. Kita ekstrim 30. Oke. Ternyata bukan itu. Jadi kita manual aja dari kontainer ya teman-teman. Kita duplicate aja tuh paddingnya. Kita ganti nama margin. Lalu kita only. Di sini kita set bottomnya. Coba kita tes 12 dulu ya. Kita reload. Oke, rapi teman-teman. Kayak gitulah contohnya ya. Sip. Di sini kita coba set teksnya menjadi ada width-nya gitu, ada weight-nya maksud gue. Di sini kita kasih style lagi, text style. Oke. Di sini kita font weight, kita langsung pasang font weight-nya adalah bold gitu. Oke, rapihin. Lalu font size-nya kita ganti juga sekitar 18 aja. Font size-nya 18.aspect. Kita reload lagi. Sip. Nah, ini udah lebih jelas ya teksnya ya, nggak kekecilan kayak tadi. Oke, gitu teman-teman. Nextnya adalah kita akan bentar. Di sini kan kita masih item count-nya nih manual ya, hard coded ya, 3 kita masukin. Coba kita di sini akan membuat sebuah list, berisikan sebuah string dengan nama apa teman-teman, to do items. Lalu kita sini kasih empty string gitu. Nanti kita akan menambahkan dengan button aja ya. Lalu di sini kita apa tadi nama variabel, to do items dot length. Oke, seperti itu. Soalnya kalau kita store dia akan menghilang karena array indexnya ini empty ya. Lalu udah nih kayak gini, kita akan membuat sebuah button. Kita bikin simple aja deh, floating button aja ya. Floating action button gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita membuat sebuah floating action button. Kita di sini set on press-nya kayak gini dulu. Oke, lalu di sini ada apa lagi dia? Ada child aja. Coba kita lalu tambahin icon. Sini kita tambahin icons dot add. Ada add ya, plus ya. Kita save, coba kita reload apakah buttonnya muncul. Oke, dia muncul di bawah ya teman-teman ya. Karena kita desainnya roundednya bulat, coba kita set roundednya, ada nggak di sini roundnessnya, radius. Nggak ada. Daripada makan waktu banyak, kita biarin aja kayak gitulah buttonnya ya. Oke, sini kita bisa sih nambahin untuk ada teksnya ya. Jadi caranya adalah kita pasang column aja di sini. Coba kita children, lalu kita di atasnya tombol plus, lalu di bawahnya text, kita tambahin add gitu. Coba dia bisa nggak ya? Bisa teman-teman. Tapi rada jelek, jadi kita undo aja. Oke. Nah, di sini kita bisa kasih state nih teman-teman nih. Ketika
indeks si to do itemsnya kosong, kita bisa set kasih tulisannya adalah si itemsnya empty gitu kan. Coba kita bikin if to do items dot length, atau enggak gampangnya is empty ada. Oke. Kita di sini else, lalu kita di sini paste tadi di else-nya. Kalau misalnya di empty, kita akan menampilkan turn container aja ya biar gampang. Lalu kita child center. Ini ngapa muncul mulu ya? Center, kita lagi, kita text kita kasih no text for today gitu misalnya. You can create one gitu, create one, titik koma, jangan lupa kita reload. Oke, tidak muncul karena si kontainernya tidak mempunyai tinggi dan yap, benar, tidak mempunyai tinggi dan apa satu lagi lebar. Oke, gue salah naruhnya deh, harusnya nggak di sini. Kita copy dulu, kita salah naruh karena dia akan konflik seharusnya ya sama list view-nya. Oke, kita matiin satu. Sip. Yang akan kita lakukan sebenarnya adalah seperti ini teman-teman. Sini kita to items, bikin gitu, terus is empty. Lalu kita kasih tanda tanya sebagai shorthand conditional atau lambda operation ya namanya. Lalu di sini kita pasang, kan kita udah set nih kontainernya tinggi dan lebarnya ya. Nah, kita tinggal center aja di sini. Center, kita kasih child, kita kasih text, no tax for today, you can create one gitu, smiley. Sip. Coba kita reload. Nah, di sini udah muncul nih teman-teman, no tax for today, you can create one gitu. Oke, kita rapikan dulu, kita tutup lah, betul banget view-nya. Lalu yang akan kita lakukan nextnya adalah di sini kita tinggal ganti teksnya karena kita sudah memiliki to do items. Kita tinggal masukin seperti ini, to do items dot index. Oke, index. Kita save. Lalu kita akan melakukan sebuah action on press untuk menambahkan new task-nya ya. Kita kasih contoh dulu dah, misalnya seperti ini. Ketika di on press, kita akan menambahkan sebuah item. Jadi di sini kita string item name dengan todo plus todo length, todo items dot length. Oke, string. Gue tahu. Plus 1 di sini kita kurung. Oke. Udah ya. Lalu kita tambahkan ke todo itemsnya teman-teman. Kita tinggal add aja. Value-nya adalah item name. Kita titik koma, kita save,
kita reload. Nah, udah kita reload. Di sini kita tes, jalanin. Ketika kita pencet pasti tidak akan muncul ya, karena gue lupa di sini kita harus memasukkan set state terlebih dahulu. Seperti itu. Fungsinya apa tuh set state ini nih? Fungsinya untuk mengupdate tampilan yang ada di build methodnya si Flutter ya. Jadi kita harus menggunakan set state. Kalau kalian tidak menggunakan set state, nanti ketika kalian pencet tombol, kalian harus manual reload baru dia muncul tampilannya. Oke, kita reload, lalu kita cek plusnya muncul. Oke, seperti itu teman-teman. Terus kita plus lagi, muncul kedua, lalu kita pencet lagi seperti ini, muncul yang ketiga. Gitu teman-teman, gampang kan? Oke, selanjutnya adalah coba kita menggunakan custom aja ya, custom name ya gitu. Jadi kita akan menampilkan sebuah lupa namanya, bottom apa gitu, bottom sheet, modal bottom sheet ketika kita pencet. Oke, di sini kita komen aja, lalu kita show aja, show modal bottom sheet like that. Di sini konteksnya kita ganti menjadi nama konteksnya, salah, nanti konteksnya yang di sini kita ganti namanya. Oke, kita ganti bottom sheet konteks gitu, lalu kita kurung kurawal, kita return modal bottom sheet. Mungkin kita akan menggunakan container aja kali ya, atau ada nggak dia widgetnya bottom sheet? Oke, ada. Alah, custom aja lah, container bisa contohnya gitu, child text dulu, coba tes. Oke, tingginya sekitar 150.h, widthnya screen detail, oke, dot screen width, maka dia akan muncul bottom sheetnya. Jujur gue lupa teman-teman, ini muncul. Oke, tinggal kita kasih padding aja ya, padding advanced dot symmetric atau all aja deh, all 20 gitu. Jangan lupa width, save, lalu kita reload. Oke, kita sip, udah aman. Sini kita tinggal masukin sebuah text field ya. Sebelum kita buat text field, kita akan membuat sebuah controller untuk menyimpan value dari text field ya. Untuk membuat controller seperti ini, text editing controller, to do title controller dengan text editing controller seperti itu. Di sini kita masukin, kita akan membuat, coba kita lihat di atas fieldnya, di bawah buttonnya. Oke, jadi kita membutuhkan sebuah column, kita cross axisnya center, alignment center, lalu main aksisnya
juga center, main axis, element center. Lalu si children kita masukin. Yang pertama adalah text form field. Di sini kita kasih controllernya todo title controller. Oke. Lalu di bawah kita kasih size box untuk mengasih jarak. Size boxnya kita kasih tinggi, contohnya adalah 10 aja. Lalu di bawah size boxnya kita masukin raised button nggak ada ya, elevated button. Oke. Seperti itu. Lalu kita masukin childnya adalah text. Lalu di sini kita create text gitu. Lalu udah deh, kita restart, reload, kita pencet, oke dia ada. Oke, bla 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 bla, sip. Oke, kita rapin dikit kali ya di text form field ya, kita kasih decoration. Decorationnya apa ya? Text decoration. Input decoration, lupa gue anjir. Oke, lalu di sini kita kasih label text saja langsung ya. Label textnya text name. Coba kita tes. Oke, udah ada label text name bla bla bla. Sip. Ini kita restart aja ya untuk nge-clear si to do 1, to do 2, to do 3 nya itu. Oke, lalu kita selanjutnya pasang logic. Supaya nggak crowded, kita bikin function baru aja di bawah. Void aja. Void. Lalu di sini kita kasih nama. Bingung banget ya ngasih nama functionnya. Create new text. Oke, bla bla bla, jebret dah. Lalu di sini kita tinggal to do items dot add. Kita pertama harus ngecek dulu nih apakah si to do item ya, si to do title controllernya empty. Oke. Text is empty. Kita pakai if. Lalu di sini depannya kita kasih tanda seru supaya ngecek apakah dia tidak kosong gitu. Atau bodoh banget gue. Di sini kita ganti aja ya, is not empty, udah ada. Oke, kita paste lagi to do items.add-nya. Sini kita masukin to do title controller text. Udah gitu deh. Gue nggak tahu di sini bisa set string apa enggak. Bisa deh. Di sini udah tinggal create new text gitu. Oke. Kalau kalian mau lebih canggih lagi ketika dia empty, kalian bisa munculin toast di sini. Snack bar.
Gue lupa jir gimana ya cara munculin snack bar ya. Create snack bar. Gue lupa coy, cari dulu dah. How to show snack bar in Flutter. Apa yang dia mau cok? Dan teks please input your task name gitu contohnya ya. Oke, udah. Sini kita tinggal masukin konteks karena kita di sini bikin parameter konteks ya. Kita save, kita reload. Coba kita tes dulu ketika dia create task apakah muncul, tidak muncul. Oh muncul deh di bawah ya. Kita bisa set, setahu gue bisa set positionnya si snack bar untuk tampil di atas. Wala, tidak muncul ya. Mungkin di sini ya, di source snack bar ya. Tidak ada cok. Ya gitulah pokoknya lah. Jelek banget sih menurut gue kayak gini. Oke, kita lanjut aja daripada lama-lama. Lalu kita di sini, di sini kita masukin namanya, buat kue donat gitu. Kita create task, jadi deh. Terus gimana bang caranya biar pas kita pencet create si bottom si modal ininya hilang tuh, si namanya gue lupa mulu dah, modal bottom sheetnya hilang. Gampang teman-teman caranya adalah tinggal kalian navigator .pop konteks gitu. Nah karena kita nama konteksnya tadi diganti, kita tinggal pindahin aja bottom sheet konteksnya. Jadi nanti yang ke close si bottom sheet konteksnya ya teman-teman. Oke, kita restart. Kita menemani nenek. Wih,
auto gitu. Nenek pergi ke pasar, itu contohnya ya. Kita create task, sip, otomatis close. Oke teman-teman, gitu. Untuk tutorial kali ini sampai situ aja. Berarti nextnya kita akan integrasi Firebase-nya ya, untuk menyimpan si to do yang udah kalian buat. Jadi nggak bakal hilang ketika kalian masuk lagi ke aplikasinya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tutorial Flutter ini. Sampai berjumpa di next tutorial. Oke, bye bye.